Oke, kita mulai ya. Oke, kita langsung aja ya. Minggu depan kita jadwalkan untuk kuis. Oke. Jadi ini masih 26 orang. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja ya. Daripada tungguin lama ntar. Oke, kita kemarin belajar sampai belum. Oke, kemarin kita belajar yang tabel 52 ya. Jadi perlu diperhatikan ya, di tabel 52 ini kita menghitung pabrik yang hanya alatnya apa? Ada yang tahu alatnya apa? Tabel 52? Tabel 52. Heat exchanger go. Ya. Heat exchanger. Jadi alatnya heat exchanger. Terus kemudian misalkan alatnya hanya heat exchanger saja. Terus dihitung sampai grassroots. Nanti itu sampai grassroots. Oke. Sekarang ini kan kondisinya kondisi normal ya. Sekarang kita hitung kalau kondisinya ekstrim ya. Oke. Kondisi ekstrim ini kalau misalnya kalian punya kondisi yang di luar dari biasanya sehingga membutuhkan tekanan atau suhu atau bahan yang ekstrim sehingga tidak bisa dipakai carbon steel, sehingga tidak bisa dipakai bahan yang paling murah gitu ya. Nah, cara ngitungnya tetap sama seperti kalau kita carbon steel dan harus bisa menghitung dua-duanya. Di setiap soal pasti kita menghitung dengan carbon steel dan yang sesuai kondisi soal. Misal ya, bahannya carbon steel. Nah, oke, sama-sama carbon steel. Yang satu tekanannya realnya adalah 100 atm. Maka itu termasuk kondisi ekstrim. Tetapi karena di soalnya bahannya carbon steel, jadi bahannya tetap pakai carbon steel. Cuman yang kondisi ekstrim, carbon steel dihitung dengan tekanan 100. Satu lagi kita harus hitung carbon steel kalau kondisi standar ya, 1 atm. Jadi tetap harus dihitung dua-duanya. Oke. Oke, dan selain kondisi sama suhu juga kalau misalnya
atau produk yang kalian buat itu korosif terhadap karbon steel, sehingga dibutuhkan steel yang lebih tahan, steel yang lebih mahal, gitu ya. Oke. Oke, yang di sebelumnya kan sudah ada ini ya, harga per modul. Terus kemudian kita ambil 3,18 ini. Jadi angka 3,18 ini adalah konversi dari harga alat CP ke harga per modul. Ya, ke harga per modul. Pengalinya adalah 3,18. Nah, 3,18 ini disebut per modul faktor. Nah, per modul faktor ini kita bisa cari sesuai dengan tekanan suhu yang kita kehendaki, itu dari rumus atau dari figure. Ya, dari figure. Oke. Jadi kalau misalnya untuk bahan lain, jadi 3,18 ini di sini bahannya carbon steel ya. Nah, misalnya bahannya A, misal bahan A, nah, maka otomatis CPMA sama dengan FBMA kali CP. Kalau bahannya CS ya, kalau bahannya carbon steel. Jadi CPMA ini, CPMA ya, harga per modul dengan bahan A adalah harga karbon steel tadi. Jadi kalau di tabel 52 itu 10.000 ya. CP-nya ini 10.000 dikalikan faktor. Ya, faktor ini bisa dilihat di figure. Ya. Atau bisa dihitung, tapi kebanyakan kita nanti bakalan lihat di figure. Ya. CPMA adalah harga per modul A, FBM adalah faktor konversi per modul. Ini adalah harga alat ini ya, bukan harga per modul. Harga alat dengan bahan CS. Nah, jadi kalau misalnya alatnya berubah, otomatis instalasi juga berubah. Kalau kondisinya ekstrim, maka perpipaan juga ikut ya. Jadi otomatis kalau karbon steel pengalinya insulasinya ada 0,71, maka untuk bahan A juga sama ya, 0,71. Ngikutin. Nah, terus kemudian kita masukkan ke persamaan. Oke. Kita masukkan ke persamaan. Yang ini tadi. Oke. Nah, ini ya. Kita sekarang ini ya. Ini kan CP insulasi dari CP ya. Dari CP. Nah, ini kan faktor material tadi ya. Faktor material tadi. Maka otomatis faktor insulasinya masukkan ke sini. FMA-nya ini ya. Jadi CS pada kondisi yang sama, ini ya, CS ya, FMA kali 0,71. Ya, karena CPA-nya adalah ini. CPA-nya dimasukkan ke persamaan insulasi tadi. CI sama dengan 0,71 kali CPA kan. Ini ya. Jadi ini adalah CPA. Sedangkan C insulasi, harga insulasi adalah 0,71 dari CPA. Ya. Harga produk ya. Terus F ini apa? F ini faktor instalasi. Ya. Ya. Oke. Ini adalah penjabaran penurunan kita kan karena sudah punya per modul A dan kita sudah punya rumus per modul kalau standar. Ya.
CS ya. Bermodul A itu sama dengan CP plus CI, ya kan? Karena bermodul adalah biaya langsung, ya kan? Ditambahin biaya insulasi ya. Oke. Dan ada biaya lain-lainnya. Biaya apa lagi? Selain CP sama CI, ada biaya apa lagi? Kalau bermodul itu? Nah. Apa lagi? Bermodulnya yang di tabel 52, harga bermodul. Harga bermodul ini sama dengan apa? Ada produk, ya, alat utama ya, CP. Terus ada insulasi, CI ya, di tabel 52 kan itu. Di tabel 52 bukan CI ya, CM ya. Tapi CI sama CM ini sama ya. Ada lagi apa? Biaya apa? Freight, insurance, tax. Ada lagi? Biaya overhead. Ada lagi? Itu, kan? Direct labor, CL. Ya kan? Oke. Itu semua ada ya. Jadi harusnya ada CP, CI, ada CL, ada CVIT, ada CO, segala macam di sini ya harusnya ya. Nah, tetapi karena nanti ini kan A dibandingi sama CS, yang lain-lainnya biayanya sama ya, kecuali biaya alatnya yang bahan A ini beda dengan biaya yang bahan CS. Insulasinya yang bahan A lain dengan insulasi yang bahan CS, tetapi biaya labor sama ya kan. Kalau alatnya diganti, labornya tetap sama ya kan. Biaya bawanya sama ya, biaya overheadnya sama ya. Jadi biaya semua itu untuk material A dikurangin biaya semua itu untuk material CS, jadinya hilang semua. Tinggal CP sama CI aja. Jadi makanya di sini yang ditulis tinggal CP plus CI dikurangi CP plus CI yang bahannya CS. Oke. Nah, CPA tadi kan adalah harga kalau CS dikali faktor material A. Ya. Insulasi adalah 0,7, mestinya 0,71 ya. Tapi di sini cuma 0,7 ya lulusnya. Oke. Di sini cuma 0,7 ya, 0,7 kali CPCS kali CFA MA, ini sama ya. Ini dengan ini sama ya. Ya, CPA ya. Jadi 0,7 kali CPA kali faktor insulasi tadi kan. Dikurangi CPCS, kurangi 0,7 kali CPCS kali faktor insulasi. Oke. Terus disederhanakan ya, CS-nya diambil semua jadi seperti ini. Dan ini difaktorkan. Jadi di dalam kurung ini difaktorkan. Faktorkan sehingga mendapatkan ini. Jadi ini kalau difaktorkan, ini kalau dikembalikan dikalikan hasilnya seperti di atas ini ya. Oke. Terus dari persamaan ini sebelah kirinya kan delta CBMA. Delta CBMA ini apa? Perubahan CBMA, ya kan? Perubahan CBMA. Yang artinya apa? CBMA dikurangi CBMCS. Ya, sama dengan ini yang sebelah kanan tadi ya. Sedangkan CBMA adalah CBMCS kali CBMA ini adalah CPCS kali FMA. Ini adalah CPCS kali FBMCS, ya kan?
Jadi ini CPCS-nya bisa dihilangin semua, kiri dan kanan dihilangin, ya. Jadi tinggal FBMA dikurangi FBMCS. Ya. Nah, ini tadi jadi FBMA sama dengan FBMCS, ya, faktor pengalih bermodul yang kebahannya CS ditambah faktor ini, ya kan? Nah, ini ada contohnya. Ini figurnya ya, untuk heat exchanger kita bisa lihat di sini, ya kan? Figur 538, 546, 551. Ya. Nah, buat latihan, kalau seperti tabel 5.2, tapi kita pakai bahannya stainless steel, didapatkan tadi kan dari tabel 5.2 faktor bermodulnya 3,18, ya, dari tabel 5.2, ya kan, 3,18 ya, karena kan FBM-nya adalah 31.800 ya, CP-nya 10.000. Di tabel 52 CBM-nya adalah 31.800. Berarti kan faktornya adalah 3,18, ya. Nah, kita dapatkan FM kalau SS itu 3 nilainya dari figur 536. Nah, coba kalian cari figur 536. Dapat nggak? Buka figur 536. Itu yang di kotak pojok kanan bawah aku. Ya. Ya kan? Yang SS per SS ya, kok ya? Ya, SS per SS. Kok bisa SS per SS kok? Iya, kok. Aku juga mau tanyakan hal yang sama, kok. Apa bedanya sama yang CS per SS? Iya. Ya. Oke, karena di sini memang dia contohnya pakainya SS per SS contohnya. Kalau yang CS per SS itu bedanya kan shell-nya dia CS, tube-nya SS. Kalau yang SS per SS berarti shell-nya SS, tube-nya juga SS, ya kan? Jadi tekanannya atau SAT-nya korosif ada di bagian shell dan tube. Tapi kalau CS per SS itu tekanannya atau SAT yang korosif itu hanya ada di bagian tube. Ya, itu bedanya CS per SS sama SS per SS. Nah, cuman ini contohnya ini kalau baja SS. Jadi SS per SS. Oke? FI 0,45. Nah, dari tabel 53. Dapat enggak tabel 53? Shell and tube heat exchanger. Iya, kok. Yang shell and tube ya, kok ya? Heat exchanger Ya, shell. shell and tube heat exchanger ya. Oke. Terus dimasukkan hasilnya 5,8. Dimasukkan ke mana? Ke ini ya, ke rumus ini. Masukkan ke rumus ini, FBMCS-nya 3,18, FMA-nya adalah 3 minus 1 kali 0,7 kali FI-nya 0,45 plus 1. Ya. Hasilnya 5,8. Betul nggak? Hasil 5,8. Dong, kok. Ya. Ini
Ada yang apa shell and tube-nya ada yang kayak double, terus habis itu ada yang apa, itu kita pakai yang mana ya? Kalau aku kayak bingung sih pas lihat. Lanjut double di mana ya? Oh, Di- figure 536. Iya, itu kayak banyak jenisnya gitu, jadi aku bingung milih yang mana. 537 juga sih. Double pipe, terus tube side only, terus spiral tube. Oke, gini ya. Kalau kalian menanyakan alatnya, alatnya ini bedanya apa, gitu ya? Itu ada di bab 1 sampai bab 4. Jadi kalian harus baca bab 1 sampai bab 4. Alatnya. Di sana dijalankan semua sak model-modelnya, sak flow diagramnya, kalau gambar seperti apa. Jadi kayak misalnya shell and tube di Challenger. Jadi ini kan semua adalah Challenger modelnya shell and tube di tabel ini. Ya. Scrap wall. Scrap wall ini artinya dia khusus semua permukaannya itu butuh berpori. Biasanya untuk reaktor. Ya. Teflon tube. Nah, itu berarti khusus buat teflon yang bahannya teflon. Tube-nya bahannya teflon, bagian tube. Terus Kettle boiler. Kettle boiler ini kalau kalian tahu gini ya, apa bedanya boiler sama furnace? Nah, itu juga sama ya, ada di bab 1 dan 4. Jadi furnace itu dia berhubungan langsung dengan pemanas. Kalau boiler itu tidak harus berhubungan langsung dengan pemanas. Dia bisa berhubungan langsung dengan zat yang lebih panas, tapi bukan pemanas. Ya, bukan api, bukan flame, bukan apa namanya. Kalau flame itu kayak force fire gitu ya, kayak las gitu ya, kayak las gitu itu api yang dengan tekanan tertentu gitu ya. Itu furnace. Nah kalau kettle reboiler itu berarti di tube-nya dia langsung berhubungan dengan flame, tetapi flame-nya ini tidak berhubungan langsung dengan airnya, tidak berhubungan, ya biasanya air lah ya, dia dibatasi, makanya dia butuh shell and tube. Jadi di tube-nya itu panas dari api, bahan tube-nya itu memanaskan zat yang ada di shell, memanaskan air yang ada di shell, sehingga airnya lebih jadi panas gitu ya. Itu kettle boiler. Nah, kalau bayonet ini model ya, model panjang ya. Jadi shell and tube tapi yang modelnya panjang, karena dia butuh tekanan yang tinggi. Jadi biasanya dibikin seperti bayonet, panjang gitu, panjang kurus gitu. Terus kalau floating head, kalau floating head ini dia butuh ada perkembangan di dalam heat exchanger-nya itu. Jadi tekanannya dari 2 sampai 4. Nah, jadi tekanannya berubah-ubah, demikian juga dengan volumenya berubah-ubah. Ini floating head. Terus kemudian big tube sheet dan U-tube. Nah, ini big tube sheet dan U-tube. Jadi di dalam shell-nya itu ada lembaran yang menahan tekanan, ada lembaran bahan yang menahan tekanan. Tube-nya itu bentuknya U. Jadi tube-nya tidak lurus seperti elemen. Kalau kalian lihat elemen listrik, bentuknya kan U dia ya. Dia kayak cacing gitu. Ya, kayak cacing ya. Ini yang maksudnya fixed tube, sheet, dan U-tube. Kan? Terus kemudian apa lagi? Multiple double pipe. Multiple double pipe artinya begini. Ada pipa kecil sama pipa besar. Ada pipa kecil sama pipa besar. Pipa kecilnya nyambung ke pipa kecil yang lain. Jadi kalau kalian bayangkan shell and tube, itu kan
misal satu shell gitu ya, satu panci gitu. Di dalamnya ada banyak pipa. Ya kan? Itu shell and tube. Nanti kalau dibagi shellnya itu dipotong jadi 2 kan gitu ya. Dibagi lagi nanti jadi 3 gitu kan. Kalau ada 2 pembagi berarti shellnya 2. Nah, kalau tube kita tinggal ngitung jumlah tube ya. Kita tinggal ngitung jumlah tube-nya. Jumlah tube-nya ada berapa. Nah, kalau double pipe ini berarti shell-nya tidak seperti itu. Shell-nya itu di setiap tube itu ada pipanya sendiri. Jadi seperti double pipe dijadikan satu gitu. Ini multiple double pipe. Biasanya lebih murah ya daripada shell and tube dan biasanya dipakai pada tekanan rendah. Kalau double pipe ya seperti biasa ya double pipe. Double pipe ya cuma satu aja. Jadi kayak ada cross flow antara yang pipa besar, outer pipe sama inner pipe gitu kan. Nah, itu kalau dijadikan satu seperti pemanas gitu ya, butuh permukaannya dipanaskan, permukaannya harus luas, itu biasanya pakai multiple tube gitu. Jadi pemanas biasa lah yang tekanan rendah. Biasanya pakai multiple double pipe. Nah, tapi penjelasan ini itu kalian bisa baca semuanya. Bab 1 sampai bab 4. Ya, jadi kalian kalau diem di rumah nggak ngapa-ngapain ya kan? Bosen ya, lihat sinetron ya, lihat TV ya, silakan baca bab 1 bab 4. Oke kok, thank you. Oke, nah nanti di soal pasti dikasih tahu memakai alat bentuknya apa. Tetapi di tugas akhir kalian harus menentukan sendiri loh, pakai alat jenisnya apa. Jadi kayak TA, oke, bikin utility gitu ya, utility pakai steam, tekanannya berapa, segini, perpindahan panasnya berapa, segini, oke. Luas perpindahan panasnya besar atau enggak? Kalau nggak besar, berarti kalian butuh alat apa? Kayak gitu ya. Nah, ini sering keluar ya, di kompre, di tugas akhir sering keluar ya. Oh, kenapa kamu kok jenis heat exchanger-nya pakai itu? Kenapa nggak pakai yang ini? Itu kalian harus bisa jawab. Ya. Itu tugas akhir ada penilaiannya sendiri. Mempertahankan yang kalian buat. Ada juga nilai untuk pengetahuan dasarnya teknik kimia. Gitu ya. Jadi ya kalau ada waktu dibaca lah. Oke. Anyway, kita lanjut ke contoh ini. Jadinya karena faktornya jadi 5,8, maka faktor CBMCS-nya jadi 58.000 ya, karena CP-nya 10.000. Ya, CP-nya 10.000. Tapi sebetulnya faktor 5,8 ini bisa dicari nggak? Bisa dicari nggak? Bisa. FBM. Bisa. Nah, kalian bisa cari ya FBM. FBM kalian bisa cari. Dari figure. Jadi FP-nya 3 ya. Kursornya biasa aja ya. Kalau FP-nya 3, F materialnya FP-nya FM-nya 3, F materialnya 3. FP-nya 1. Berarti FP kali F-nya kan 3. Ya kan? Halo? Kalian coba lihat figure 538. Sudah? Sudah. Oke. Di situ kan kalian butuh FP kali FM. Iya, Bang. Oke, FP kali FM berapa? 3 ya. 3 kali 1 kan ya? Betul? FP-nya tadi dari mana ya? Kok FM-nya kan 3 FP-nya? FP-nya 1 karena dia kan kondisi normal kan, tekanannya kan nggak ada ngomong apa-apa kan, 1 atm berarti kan normal. Kamu cari FP
FP-nya itu dari tabel figure 537. Di mana kita dapetin 1 ya. Itu di situ 1,5, 1,4 terus ke bawah ya kan. Untuk pressure yang konvensional shell and tube itu sampai berapa tuh? Mungkin 1, 10, 20, 40. Di bawah 40 bar tuh 1 kan nilainya. Ya. Iya, konvensional shell and tube tuh di bawah berapa itu? 10 lah, di bawah 10 bar lah, ya kan? Masih 1 ya. Oke? Berarti FP-nya kan 1, FM-nya 3. FM-nya kan ini ya, FM. Ini FM. Ya, FP-nya kita dapatkan karena kondisi standar ya, pressure-nya 1 atm, ya. Berarti FP-nya 1. 1 kali 3 kan 3. Thank you. Sama. Sama, oke. Tadi sudah diisi belum? Sudah. Oh, oke, thank you. Mana PTT ini? Sama ini. Oh ya. HP-nya hitam Iya, juga. iya. Oke? Dapat? Dapat gak? Ah, oke, sekarang kalian lihat kalau di tabel 538 itu 538 itu 3 di situ. Tarik ke atas. 3 di situ tarik ke atas ya. Di garis yang konvensional shell and tube. Jadi kan garis yang paling atas ya. Ya, Di grafik kok 6 ya kok ya? ya 6, lah, 6,2 ya. Bukan 5,8 ya. Kalau dari grafik. Lebih akurat mana ya kalau pakai grafik atau ngitung langsung? Iya kok, lebih akurat mana kok? Ini karena tidak semua disediakan. Kalau kalian lihat sebenarnya kan ini ya, oke. Ini ya, tabel 53 itu tidak semua alat ada di situ. Ya, tabel 53 tidak semua alat ada di situ. Banyak yang enggak ada. Ya. Jadi kita pun kebanyakan jadinya pakai figure. Ya, kebanyakan pakai figure. Jadi
sampai di akurat yang mana ya. Jadi kalau ini bukan masalah akurat nih, kita yang punya data yang mana gitu ya.
Wah, aduh 3,6.
you ya. Selamat malam. Makasih Pak, Thank you. selamat malam.